251. Vika tersenyum pada Zaka yang mendekatinya. Tanpa rasa curiga dia membiarkan Zaka duduk di sampingnya. Sikap aneh justru ditunjukkan oleh Alphard. Dia cemberut menatap Zaka, dan segera minta dipangku Vika. "Om, siapa?" tanya Alphard ketus. Wajah tidak suka Alphard perlihatkan. Vika mengangkat Alphard dan memangkunya. "Sayang, yang sopan dong," kata Vika tidak enak hati pada sikap kasar Alphard. "Waduh, gentleman sekali ya, Alphard," seru Maya yang melihat sikap Alphard pada Zaka yang ingin mendekati Vika. "Nama Om Zaka, nama kamu Alphard ya, panggilannya siapa?" tanya Zaka lembut. Alphard tidak menjawab, bahkan terkesan mengacuhkan pertanyaan Zaka. Dia memilih untuk memainkan mainan di tangannya. Saat Vika akan menjawab, Al menutup mulut Vika dengan tangan kecilnya. "Embun diam saja," seru Alphard yang membuat semuanya terheran-heran. Zaka tersinggung dengan sikap Alphard, tangannya mengepal, namun dia berusaha tetap sabar. Sebisa mungkin dia usahakan untuk tersenyum. "Al, kok enggak sopan begitu sih? Bunda sama ayah, kan enggak pernah ngajarin Al begitu," kata Vika yang merasa sangat malu dengan sikap Alphard yang tiba-tiba tidak bersahabat. "Embun enggak boleh bicara," seru Alphard makin kencang. "Oke, kalau begitu kita pulang saja ya, kalau sikap Al masih seperti ini." "Sudahlah Vik, enggak apa, namanya juga anak-anak," kata Zaka mencoba berbaik hati. "Al kenapa sayang?" kata Maya mencoba mendekati Alphard. "Tak," Vika akan berbicara tapi ditutup lagi mulutnya oleh Alphard. "Embun jangan ngomong," teriak Alphard sambil menangis kencang. "Oke, kita pulang saja, Bunda malu kalau Al seperti ini," kata Vika sambil beranjak dari duduknya. "Om, tolong bereskan mainan Alia," kata Vika menatap Mono dan Koko. Maya dan Asih mencoba menenangkan Alphard yang menangis dengan kencang. Mardi yang mendengar tangisan Alphard langsung datang. "Kenapa Dek?" tanya Mardi melihat Vika yang sudah berdiri. "Om Keyen," seru Alphard minta digendong Mardi, sambil menangis. Mardi segera mengambil Alphard. "Sudah sayang, kita pulang ya," kata Mardi mengelus punggung Alphard. "Bawakan dompetku Dek," pinta Mardi pada Vika. Mardi kemudian berjalan keluar. "Sorry semua, lain kali kita lanjutkan ya," kata Vika berpamitan. Setengah berlari dia mengejar Mardi dan Alphard. "Tumben Alphard rewel begitu," kata Maya. "Biasanya enggak begitu ya, Mbak?" tanya Asih. "Apa karena bertemu dengan orang baru?" "Enggak pernah Asih, dia selalu ceria. Meski di lingkungan baru dia akan menikmati, meski agak pemalu dan perlu waktu beradaptasi." "Tadi sama aku juga hampir mau ku gendong, kalau Pak Mardi enggak menghalangi," kata Anton. "Mungkin sudah ngantuk kali, atau lapar. Anakku biasanya juga gitu kalau ngantuk," kata Pras. Zaka hanya mengulum senyum kecewa, dia tidak berhasil lagi untuk mendekati Vika. Satu hal yang membuat dia penasaran, kedekatan Mardi dengan keluarga Vika. Asteris, Mardi membawa Vika dan Alphard pulang pergi dari Oma Gubuk. Di dalam mobil, Mardi memangku Alphard yang masih terseduh sambil menyetir. "Sama Bunda sayang," Om Mardi masih menyetir. Alphard menggeleng, dia merasa takut akan kena marah Vika karena sudah berulah. "Enggak apa Vik, biarin aja. Masih aman kok." Vika hanya bisa menghela nafas panjang, sikap Alphard di luar kendalinya saat ini. "Kita pulang, atau pindah makan nih," kata Mardi. "Beli bakso Om," kata Alphard lirik, namun menatap bundanya. "Oke, kita beli bakso tempat biasa yang dekat stasiun, atau yang ada di mall?" tanya Mardi dengan mata mengedip pada Vika. "Bakso yang besar," jawab Al lagi. Bakso besar adalah sebuah bakso yang sudah menjadi langganan mereka jika makan bakso. "Oke, kalau beli bakso, tapi sini sama Bunda, tempatnya masih jauh, Om enggak bisa cepat bawa mobilnya sayang." "Nanti enggak sampai-sampai." Alphard melepas pelukannya pada tubuh Mardi. "Bentar Om minggir dulu, lepas seat belt, kalau mau sama Embun," kata Mardi mengarahkan mobilnya untuk minggir. Alphard segera berpindah ke pangkuan Vika begitu seat belt dilepas. Dengan senyum dia memberi kecupan basah pada Vika. Vika dan Mardi saling bertatapan heran, melihat Alphard yang sudah bersikap manis lagi. "Gara-gara mau bakso nih," seru Vika gemas. Dengan jahil digelitiki badan Alphard bersamaan dengan menghujani wajah Alphard dengan kecupan.
Alfat tertawa terbahak dan meminta ampun, membuat Mardi ikut tertawa kencang. "Good boy," kata Mardi mengacak rambut Alfat. Mobil pun berjalan kembali menuju warung bakso yang menjadi langganan mereka. Koko dan Mono masih mengikuti mereka di belakang. Asteris. Tanpa mereka sadari, ada sebuah mobil yang juga mengikuti mereka hingga ke warung bakso. Dari dalam mobil, penguntit Vika yang tak lain adalah Zaka, mengumpat kasar saat melihat Alfat tertawa bahagia bersama Vika, Mardi, dan dua pria. Mereka duduk dalam satu meja. Bahkan Alfat menari di atas meja dengan tepuk tangan orang-orang sekitarnya. "Dasar bocah ingusan, bisa-bisanya dia menghalangi kesenanganku," kata Zaka kesal. Zaka menunggu dengan sabar sampai Vika selesai makan. Dia menjadi lebih emosi saat melihat Mardi memeluk Vika yang menggendong Alfat, dan Alfat yang memberi kecupan di pipi Mardi sebelum Vika masuk dalam mobil hitam. "Hebat juga suami kamu Vika, kasih kamu dua pengawal." Melihat Vika sudah masuk dalam mobil hitam, dan mobil itu berbalik arah, Zaka menyembunyikan dirinya. Merasa sudah cukup aman jaraknya untuk mengikuti mobil Vika, Zaka pun mengikuti mobil itu. Zaka mengikuti Vika hingga ke rumahnya. Zaka pun melewati rumah Vika, begitu mobil Vika terlihat berhenti di depan sebuah pagar tinggi. Zaka tersenyum sinis melihat keadaan Vika yang sekarang serba ada, sangat berbanding jauh dengan keadaan Vika saat pertama Zaka berkenalan. Meski sudah agak maju, Vika dengan sepeda motornya, rela lembur sampai malam, untuk mendapat upah. Asteris. Koko dan Mono menyadari bahwa mereka diikuti. Begitu Vika dan Alfat turun dari mobil, Koko berlari menuju pos penjagaan memeriksa kamera pengawas yang terpasang di atas lampu pagar. Koko tersenyum, melihat mobil yang sengaja melewati mereka, dan sudah mendapatkan plat mobil yang mengikutinya. Dia segera menghubungi Guntur untuk mengikuti pemakai plat mobil yang terekam di kamera pengawas. "Dapat kok?" tanya Mono, yang baru bergabung di pos penjaga. "Dapat, udah aku kirim ke Guntur juga, biar mereka yang bergerak," kata Koko dengan senyum senang. "Kita akan dapat mainan baru nih. Udah lama aku tanganku enggak bergerak. Pegal juga nih," seru Mono sambil melipat jemarinya hingga berbunyi gemaratak. "Kalian mau berantem?" tanya Pak Slamet. Koko dan Mono hanya tersenyum jahat. "Kita siaga satu ya Pak, hati-hati jaga pintu. Jangan sembarang buka pintu, meski mereka bilang teman atau apalah. Baik yang sudah pernah kesini atau belum sama sekali kesini. Kecuali keluarga bos kita, udah paham semua, kan dengan keluarga bos kita." "Baik kok, siap. Siaga satu," kata Pak Slamet dengan sikap hormat dan menghentakkan kakinya. Koko dan Mono kemudian kembali ke dalam rumah. Menunggu berita dari Guntur. "Kita laporan Mas Feris sekarang apa nanti saja?" "Nanti aja Mo, kalau sudah di rumah. Kita kumpulkan bukti dulu. Yang buat aku masih aneh tuh bos kecil tadi, bisa-bisanya dia melindungi bundanya dari gangguan lelaki. Aku juga heran Mo, tapi biasanya perasaan anak kecil tuh memang kuat Mo. Bos kecil sepertinya punya naluri itu." "Naluri apa?" "Naluri untuk mengenali orang dari sikapnya, buat jaga diri," jawab Koko kesal, dengan Mono yang kadang tidak nyambung. "Kamu masih lapar ya?" "Enggak nyambung banget." Mono nyengir dan mengangguk, hanya bakso semangkok tidak membuatnya kenyang. "Ya sudah makan yuk, aku juga masih lapar." Mereka berdua kemudian menuju ke dapur belakang, tempat Big Yatni menyediakan makanan. 252. Vika sedang menerima telepon dari Maya, di balkon depan kamar Alfat. Alfat sudah tidur, tanpa menunggu ayahnya yang belum pulang. "Bak, maaf banget ya, tadi enggak tuntas makan siangnya," kata Vika tak enak hati. "Enggak apa Vika, kamu enggak ikut makan tapi masih bayarin kami. Jadi enggak enak aku Vika. Tapi tadi dilanjutkan, kan Mbak?" "Lanjut dong Vik, sayang, makanan sudah pesan, terus bisa kena damprat juga, tiba-tiba dibatalkan." "Tapi, Zaka juga langsung pergi setelah kamu pergi." "Kenapa?" "Enggak tahu, katanya dia baru ingat ada urusan gitu. Dia terus pergi gitu aja." Dia pengusaha sekarang Mbak, jadi wajar kalau dia sibuk. Tapi ya, menurut pengamatan kami tadi, dia sikapnya jadi aneh gitu. Setelah kamu pergi sama Pak Mardi, wajahnya jadi nampak marah.
Lah, kenapa? Kan bukan aku yang undang dia Mbak, kenapa jadi marah kalau aku pergi? Bukan masalah kamu perginya Fik, tapi soal kamu pergi sama Pak Mardi, terus Pak Mardi perhatian banget sama kamu dan Alfat. Kalau itu emang dari dulu sikap Pak Mardi begitu sama aku, dan tidak ada yang berubah, cuma sekarang posisinya sebagai kakak aja buat aku Mbak. Tapi untuk yang belum tahu yang sebenarnya, pasti mengira kami pacaran, atau dia suamiku, karena sikapnya yang ingin melindungi aku sama Alfat. Iya sih, enggak sadar kalian tadi jadi pusat perhatian, Pak Mardi dengan gagahnya mengendong Alfat yang nangis. Buat semua cewek yang lihat ngiri tahu. Mbak Maya juga, ledek Vika sambil tertawa. Kampret kamu Fik, serius aku. Kamu sadar enggak sih Fik, kalau Zaka tuh naruh hati sama kamu? Hah, iya, Zaka dari dulu suka sama kamu. Dan aku enggak nyangka aja, ternyata sampai tadi aku lihat dia masih suka sama kamu. Dan, sepertinya ingin mendekati kamu lagi, jelas Maya. Sikapnya tidak seperti Anton, yang sudah berbesar hati, melepas kamu untuk bahagia. Nah, menurut Anton, dia masih ada keinginan miliki kamu. Enggak mungkin Mbak, dari mana Anton bisa berpikir seperti itu? Enggak tahu juga, tapi cowok yang pernah di posisi sama, biasanya tepat loh tebakannya. Kamu hati-hati aja ya Fik, orang seperti itu bisa nekat. Iya Mbak, makasih sudah diingatkan. Udah dulu ya Mbak, Mas Feris udah pulang, kata Vika begitu melihat sebuah motor masuk ke rumah. Oke, makasih banyak tadi traktirannya ya. Bye, kata Maya kemudian menutup teleponnya. Vika segera keluar dari kamar Alfat dan menutup pintunya, kemudian turun ke depan, untuk membukakan pintu suaminya. Kok belum tidur sayang? Kata Feris melihat Vika sudah berdiri di teras. Dia menghampiri istrinya dan merangkul bahunya mengajak masuk. Nunggui suamiku pulang dulu, jawab Vika manja. Senengnya aku, jawab Feris mengecup kepala Vika. Al sudah bobo ya? Sudah mas, dari tadi, kayaknya kecapean. Tadi teleponan sama opa dan omanya. Disuruh nyanyi dan joget nurut aja, Dedi iringi Al dengan pianonya, kata Vika sambil mengunci pintu. Aku tadi udah mau pulang cepat sih, tapi ada operasi mendadak jadi turun tangan. Padahal aku ingin banget kasih selamat. Besok bangun pagi, biar bisa main sama dia dulu. Sekarang mas mandi, aku siapkan makan ya, kata Vika mengikuti suaminya masuk ke kamar. Enggak mau temani aku mandi, bisik Feris memeluk Vika. Enggak, aku udah mandi. Sudah sana, sudah malam, jawab Vika kemudian mengecup bibir Feris. Malam ini aku mau minta lagi ya, kata Feris dengan senyum nakalnya. Iya, tapi mandi dulu terus makan. Vika melepaskan pelukan Feris, kemudian segera keluar kamar. Feris kalau diladeni akhirnya tidak akan mandi dan makan. Vika menyiapkan makan malam, tanpa bertanya dulu, Feris sudah makan atau belum. Feris pasti akan makan meski dia sudah makan. Begitu selesai mandi, dengan celana pendek dan kaos oblong, Feris menghampiri Vika yang sudah menunggunya di meja makan. Wow, seru menu malam ini. Terancam, kata Feris sambil tersenyum. Lagi ingin aja mas, yang seger-seger. Ngidam ya, tanya Feris dengan menatap Vika yang mengisi piring Feris dengan nasi. Amin, kita tunggu campur tangannya ya mas, jawab Vika dengan senyum. Udah lama enggak nemu menu ini sayang, dulu sering beli di pecel lele, kalau lagi pulang. Iya, tadi sore lihat kemangi di pinggir kolam segar-segar banget aku petiki. Terus minta Big Lastri beli kelapa, untuk buat kolak ubi, tapi dapatnya kelapa masih muda banget. Jadi buat bumbu terancam saja. Ada bibik jualan sayur lewat, beli sayuran pelengkapnya deh. Seger kok sayang. Buat nambah nafsu makan. Aku tadi abis maghrib makan di Hik, sambil nunggu target, abis 2 bungkus nasi sun sama tahu bacem. Kamu sudah makan? Tanya Feris melihat Vika hanya makan sayur dan tempe, tanpa nasi. Sudah tadi sekalian suapi Alfat. Oh, iya, besok buat tahu ma tempe bacem ya sayang. Tadi beli enggak puas, enggak seenak buatan kamu atau mama. Iya, jawab Vika senang. Makasih sayang, kata Feris membelai pipi Vika. Ayah enggak kesini sayang.
Lagi ke Jakarta tadi katanya. Besok udah sampai sini lagi. Ferish mengangguk dan melanjutkan makannya. Gimana makan siang tadi? Kok Mardi bisa ikut gabung? Karena dari sekolah Al sudah siang, jadi aku ke Garuda Mas, jemput Mbak Maya dan yang lain, untuk berangkat bareng, ada yang ikut gabung. Tapi aku jadi tenang dia ikut. Dia bisa jaga kalian. Mas, Al aneh banget deh hari ini, aku jadi terpancing emosi tadi, sampai agak kencang aku ngomong. Aneh gimana? Tanya Ferish sambil mengunyah. Vika kemudian menceritakan awal mula Alfat mulai tidak bersahabat, sikapnya menjadi keras dan tidak bisa diatur, hingga perubahan siapnya yang kembali manis begitu makan bakso. Dia sampai takut sama aku Mas, beberapa saat enggak mau aku pangku, gelayutan sama kakak yang lagi nyetir, kata Vika yang masih tidak tahu alasan anaknya yang ngamuk di restoran tadi siang. Ferish mengulum senyum, dia mau jaga miliknya agar tidak dimiliki orang lain, bentuk pertahanan dirinya sayang. Dia tidak tahu bagaimana caranya lindungi kamu dari orang yang di mata dia orang jahat, karena dia tidak suka sama orang itu. Ferish teringat perkataan Mardi, yang tadi siang, bahwa Mardi tidak suka cara Zaka menatap Vika. Masa iya Mas, Zaka nggak ngapa-ngapain loh. Dia baru datang dan belum ngobrol. Cuma nanya nama Al aja. Ingat enggak saat kejadian Bu Lestari dulu, dia tidak mau masuk rumah, kan karena ada Bu Lestari. Lalu, saat kita cari pengasuh untuk dia, yang ternyata, calon pengasuhnya yang kesini punya track record buruk. Nalurinya untuk melindungi diri besar sayang, jelas Ferish. Kalau diingat-ingat iya juga Mas. Apalagi kata Mbak Maya tadi telepon, aku harus hati-hati sama Zaka, dan Anton juga bilang begitu ke Mbak Maya, kalau Zaka suka sama aku. Aku enggak tahu kenapa Anton bisa bilang begitu. Tapi dari dulu sih, Zaka memang baik sama aku. Nah, kalau begitu, jangan pernah menemui dia tanpa Koko dan Mono. Tuh, kan Mas, jadi kumat lagi parnonya, kata Vika beranjak dari duduknya, dan mengambil alat makan, yang sudah dia dan Ferish pakai. Mereka sudah selesai makan. Ferish menggelengkan kepala dan menghela nafas kasar. Sayang, jangan kasih hati orang-orang seperti itu. Aku setuju sama Anton, karena kami para lelaki, tahu bagaimana cara menarik perhatian lawan jenis. Apalagi pada orang yang sama. Vika mendesis tak percaya, membuat Ferish jadi gemas sendiri. Ferish mendekati Vika yang sedang cuci piring. Aku sendiri bisa tahu, kalau Zaka dan Anton, memang suka sama kamu, sayangku, kata Ferish memeluk Vika dari belakang. Oke, sudah, Bobo yuk, aku enggak mau bahas mereka. Vika melepas tangan Ferish dari pinggangnya dan berbalik badan. Yang aku tahu, tatapan suami aku kalau lagi pengen, kata Vika tersenyum. Dengan cepat Ferish melahap bibir Vika yang menggodanya. Lihat Al dulu Mas, baru kita tidur, kata Vika menahan hasrat Ferish. Oke, yuk, Ferish mengandengan tangan Vika menuju tangga, untuk ke kamar Alfat. Bersambung. 253. Ferish keluar kamar, setelah memastikan Vika sudah tidur dengan nyenyak. Di luar terdengar suara Guntur yang sedang mengobrol dengan Koko dan Mono serta seorang anak buah Guntur. Melihat ke arah jam dinding, sudah jam 12 lebih, dan orang-orang itu belum juga membubarkan diri. Dengan satu botol air minum dan satu kotak kue yang ada di atas meja makan, Ferish bergabung dengan mereka. Seru banget, lagi bahas apa? Tanya Ferish sambil menutup pintu. Rish, ganggu ya, kami ngobrol di sini. Tanya Guntur. Enggak Mas, kebetulan aja masih melek, belum bisa tidur. Tumben jam segini masih ngumpul. Mau begadang, tadi sore kami tidur Mas, jadi enggak bisa tidur lagi. Ada sokong berantem datang, kata Koko merujuk pada Guntur dan anak buahnya. Ada apa Mas? Enggak mungkin, kan kesini malam-malam hanya untuk mengobrol, selidik Ferish. Ada tugas dari Koko tadi siang, jadi kesini, mau konfirmasi, jawab Guntur, dengan senyum. Apa kok? Tanya Ferish penasaran. Sambil dimakan Mas, kata Ferish membuka kotak kue. Tadi siang Mas, waktu pulang dari warung bakso, dari layar mobil, dengan jarak yang cukup jauh juga, ada mobil yang terus mengikuti sampai rumah.
Dan saat kami mau masuk, dia melewati rumah. Dapat plat nomornya. Dapat, itu mobil sewaan dari persewaan mobil yang teman kamu itu, di Laweyan. Disewa oleh pihak hotel untuk tamunya. Mungkin kebetulan saja dia memang mengarah ke sini, jawab Farish mencoba positif dulu. Tamu hotel itu, Zaka teman Mbak Vika Mas. Yang tadi ikut makan siang. Sepertinya dia memang mengikuti kami dari restoran, jawab Koko. Dan kami baru sadar saat lampu merah di flyover stasiun lama, jelas Mono. Farish mengulum senyum, aku juga merasa curiga, dengan kerjasama yang sedang dilakukan Vika sama Willy. Apalagi dengan orang yang bilang sebagai bosnya Willy. Cuma aku belum sempat mau cari tahu. Kerjaan numpuk, tenang saja, selama belum ada bukti untuk meringkus dia, kami akan awasi Zaka dan temannya. Untuk pengamanan Vika dan Fatih, kita perkuat lagi, jawab Guntur. Menurut Mas Guntur, mereka bahaya enggak? Orang biasa bisa jadi bahaya kalau terdesak Rish. Jangan pernah kasih kesempatan orang untuk melihat celah kita. Apalagi orang itu sudah ada niat enggak benar, mau dekati istri kamu. Farish terbengong, dengan perkataan Guntur. Itu dari pengamatan kami pada Zaka sejak kemarin itu Mas. Oke, aku repotin kamu lagi Mas, kata Farish pada Guntur. Sudahlah, kita kan satu keluarga Rish. Mereka berlima kemudian tertawa bersama. Saat sudah hampir jam 2, mereka membubarkan diri. Guntur dan anak buahnya pamit pulang, karena besok pagi ada tugas menjemput Dion Gimun di Wonogiri. Ayah, sudah sampai Wonogiri. Iya Rish, tadi sore dia kasih kabar, sekalian aku bawa barang juga sih. Oke kami pulang ya, salam untuk Vika dan Fatih, kata Guntur yang sudah di atas motor. Farish kemudian masuk ke rumah lagi, untuk tidur. Menyusul Vika yang pasti sudah bermimpi. Asteris. Dion Gimun menginap di hotel di pusat kota Wonogiri. Begitu tahu Dion Gimun sudah di hotel, Sedayu menyusul Dion Gimun. Dion Gimun yang merasa senang Sedayu menyusulnya, dia segera membukakan pintu kamarnya. Anak buahnya disuruh pergi ke kamar mereka sendiri. Hai, aku kira, kamu tidak jadi ke sini, kata Sedayu begitu pintu terbuka. Tadinya begitu, tapi karena aku sudah janji pada Vika besok akan pulang dan ada seseorang yang harus aku temui di sini, jadi aku sempatkan datang. Dion Gimun mengajak Sedayu masuk dan mengunci pintu kamarnya. Jadi kamu kesini, bukan karena mau bertemu aku? Tanya Sedayu merajuk. Adanya kamu di sini itu, adalah sebuah bonus buatku. Dayu, jawab Dion Gimun menarik Sedayu untuk duduk di pangkuannya. Aku kangen sama kamu Mas, kata Sedayu lembut. Tangannya merangkul ke leher Dion Gimun. Oh, ya, kenapa tidak telepon kalau kangen? Kalau aku enggak meneleponmu, kamu diam saja, kata Dion Gimun sangsi dengan perkataan Sedayu. Sedayu seolah-olah memang cuek dengan Dion Gimun, dan itu membuat Dion Gimun penasaran. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, dan ada masalah dengan usahaku. Ada apa? Butuh bantuanku? Tanya Dion Gimun dengan lembut. Dipegangnya dagu Sedayu agar menatapannya. Rumah juga tempat usahaku ternyata, dijadikan jaminan oleh mantan suamiku. Beberapa kustomerku kena tipu dia, dan nagihnya ke aku. Keluargaku sampai malu karena sering didatangi para debt collector Mas. Aku tidak bisa menutupi hutang-hutangnya. Laporkan pada polisi, biar polisi menangani perkara hutang-hutangnya. Soal rumah biarlah disita bank, atau yang orang yang mau dengan rumah itu. Nanti aku carikan tempat yang lebih luas lagi. Oke, tapi rumah itu banyak kenangan untukku Mas. Aku enggak rela lepasin rumah itu. Tapi aku enggak mau lunasi hutang orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Aku pilih belikan kamu tempat baru. Buat kenangan yang baru di tempat baru Dayu. Lupakan masa lalu, kata Dion Gimun tegas. Benar juga, kalau aku bantu tutupi hutang-hutang dia, pasti dia akan datang lagi. Dan berulah lagi, kata Sedayu, terlihat berpikir. Pintar, kata Dion Gimun mengecup lembut bibir Sedayu. Besok kita coba cari tempat baru ya. Biar kamu bisa pindah secepatnya. Kalau rumah kamu sudah mereka sita, tidak ada alasan lagi untuk dia datang lagi. Sedayu mengangguk dan tersenyum manis dan membangkitkan hasrat Dion Gimun untuk menikmati bibirnya.
Dion Gimun melumat bibir Sedayu dengan rakusnya, hingga mereka berdua berguling di tempat tidur berukuran king nan lembut. Mereka bercumbu dan saling menuntut. Saat gairah semakin tinggi, Dion Gimun justru menghentikan cumbuannya. Dion Gimun tidak mau disalahkan dan masih menghormati Sedayu. "Kenapa Mas?" tanya Sedayu putus asa. "Aku harus meresmikan kamu dulu, aku tidak mau salah langkah lagi," jawab Dion Gimun sambil bangun dari atas tubuh Sedayu yang sudah mulai terbuka. Sedayu kemudian duduk dan mendekati Dion Gimun di pinggir tempat tidur. "Aku bukan milik orang Mas, aku wanita bebas. Aku juga bukan wanita yang masih suci, aku pernah menikah. Jadi tidak ada bedanya, kita lakukan sekarang atau nanti." "Aku menginginkanmu Mas," kata Sedayu lembut. Tangannya memeluk tubuh Dion Gimun dari samping. Dion Gimun menatap Sedayu yang begitu menginginkannya. Hal itu membuat Dion Gimun menjadi makin bersemangat. Dion Gimun termakan rayuan Sedayu yang mengajaknya untuk berhubungan. Sedayu membawakan Dion Gimun ramuan jamu untuk menambah stamina dan meminta Dion Gimun untuk minum itu sebelum berhubungan. Dion Gimun menurut saja, karena dia sudah terbiasa minum jamu tradisional selama di Semarang. Tanpa curiga Dion Gimun meminum jamu tersebut. Belum sempat menjamah Sedayu lebih jauh lagi, Dion Gimun sudah tidak sadarkan diri. Dengan cepat, Sedayu memakai pakaiannya kembali dan membuka tablet Dion Gimun dengan menempelkan sidik ibu jari Dion Gimun. Sedayu mengakses situs keuangan Dion Gimun, berbekal daya ingatnya saat Dion Gimun mengirim uang untuk acara amal dari rekeningnya. Sedayu berhasil masuk dengan akun dan password Dion Gimun. Di layar tablet terpampang jumlah kekayaan Dion Gimun dalam bentuk uang dan surat-surat berharga. Sebuah folder yang isinya sangat mencengangkan. Harta Dion Gimun tidak akan habis untuk 7 turunan, dan semuanya atas nama sang anak kesayangan, Afika. Sedayu mencoba memindahkan harta Dion Gimun ke 3 rekening yang sudah dia persiapkan. Sedayu mendapat kemudahan saat mengakses, namun saat akan mengirim, sebuah password harus dimasukkan lagi. Sedayu mencoba memasukkan berbagai kombinasi nama dan angka yang memungkinkan. Dari nama lengkap Dion Gimun dan tanggal lahirnya, nama Fika hingga nama Alfat dan tanggal lahirnya. Sedayu masih belum berhasil. Kombinasi angka terdiri dari 12 kotak belum bisa dipecahkan. Sedayu sudah mencoba 2 kali, tinggal 1 percobaan lagi. Sedayu mengumpat saat sebuah alarm kencang berbunyi saat memasukkan kode yang salah. Tablet Dion Gimun langsung terkunci, dan layarnya mati. Sedayu mengumpat dan segera pergi dari kamar Dion Gimun sebelum ketahuan anak buah Dion Gimun. Sedayu pergi dengan membawa tablet milik Dion Gimun, untuk diserahkan pada seseorang. 254. Ferish baru masuk kamar, sesaat dia baru duduk di tempat tidur dan mengangkat kakinya untuk masuk dalam selimut yang dipakai bersama Fika. Tablet Fika yang berada di atas meja rias berdentang kencang dan berkali-kali. Warna merah berkedip-kedip dengan tulisan, "Bahaya," lengkap dengan tanda seru. Karena sangat keras, dan mengganggu, Ferish turun lagi dari tempat tidur untuk mengambil tablet tersebut. Fika menggeliat dan perlahan membuka mata, suara tabletnya membangunkannya. "Mas, ada apa?" tanya Fika melihat suaminya berdiri di depan meja dengan memegang tabletnya yang masih saja berdentang. "Ini aplikasi apa sayang, tidak bisa dimatikan?" tanya Ferish terlihat kesal dan mendekat pada Fika. Fika yang belum sepenuhnya sadar, mengusap wajahnya dan melihat ke layar tablet yang dibawa suaminya. "Ah, ini peringatan untuk akses keuangan ayah, Mas. Ada yang coba masuk ini," kata Fika dengan panik. "Bagaimana bisa? Dari tadi ini di atas meja, sayang. Bukan dari sini Mas, bisa dari laptop ataupun tablet ayah Mas. Akunnya dibuat sama oleh Mark, anak buah ayah yang ada di Las Vegas. Ayah pernah bilang sama aku begitu." Ferish menatap Fika dengan pandangan bingung. "Kamu bisa mematikannya. Aku coba dulu Mas, tapi..." "Mas coba telepon ayah deh, masa iya ayah salah masukkan password?" Ferish beranjak dan mengambil ponselnya untuk menelepon Dion Gimun. Berkali-kali Ferish mencoba menelepon ketiga nomor yang dimiliki Dion Gimun. "Enggak ada jawaban sayang, tapi tersambung." Fika mengotak-atik tabletnya, namun belum juga bisa masuk untuk mematikan peringatan itu, mendongak menatap Ferish dengan cemas. "Aku cari tahu orang yang ikut sama ayah ya." Ferish keluar dari kamar,
dan mencari Koko atau Mono ke kamar mereka yang ada di halaman belakang. Vika mengangguk kemudian beranjak dari tempat tidur. Dia keluar kamar dan menuju ruang kerja Farish. "Ayah, kamu kenapa?" kata Vika sambil berjalan. Vika menyalakan lampu ruang kerja dan masuk ke dalamnya untuk mencoba mengakses akun keuangan Dion Gimun dengan komputer, sambil menghubungi Mark. "Mark," seru Vika begitu panggilan Skype-nya diterima. "Ya, Nona, soal tanda peringatan itu ya?" tanya Mark dan dijawab dengan anggukan oleh Vika. "Maaf saya baru lihat, saya pandu dari sini." Vika mengangguk dan mengambil tabletnya. Suara tangisan Alfat mengganggu konsentrasi Vika untuk mendengar panduan dari Mark. "Sebentar, aku lihat Alfat dulu," kata Vika kemudian beranjak dan menemui anaknya. Alfat sedang turun dari tangga sambil menangis. "Embun, huhuhu, ayah, huhuhu." "Bunda di sini sayang," seru Vika sambil berlari dengan telanjang kaki. Terkejut ya sayang?" tanya Vika sambil memeluk Alfat dan menggendongnya. "Al takut," jawab Alfat meletakkan kepalanya di bahu Vika. "Enggak ada apa-apa sayang, jangan takut ya, ada bunda sama ayah sayang, mau bobo lagi." Alfat menggeleng, "Mau sama Mbun saja," jawab Alfat lirih. "Oke, bunda ada pekerjaan dikit, kita ke ruang kerja ayah dulu ya," jawab Vika sambil menghidupkan semua lampu dan berjalan ke ruang kerja lagi. Vika sudah berada di depan komputernya lagi. Mark masih menunggunya dengan sabar. "Hai Fatih," sapa Mark dengan senyum lebar, terganggu ya tidurnya. "Iya Om Mark," jawab Vika mewakili Alfat yang masih diam. "Oke, Mark bisa dimulai," kata Vika sudah memegang tabletnya yang masih berbunyi, dan menghadap pada komputer yang satu lagi. Alfat masih dalam pangkuannya memeluk tubuh Vika. "Berisik Embun," keluh Alfat mendengar suara tablet Vika. "Iya, ini baru dimatikan sayang." "Dibantu Om Mark. Tutup telinga dulu ya." Vika mengikuti panduan yang dikatakan Mark untuk mengakses akun tabletnya dulu di komputer, kemudian masuk dalam akunnya untuk akses masuk keuangan Dion Gimun. "Salah masukkan kombinasi angka untuk transfer Mark. Aku curiga bukan ayah yang mengakses. Bisa tidak dimatikan yang aku dulu, yang punya ayah biarlah. Tapi perkuat kode untuk membukanya kembali," kata Vika. "Oke, bisa. Aku hidupkan dulu pelacaknya ya. Kamu masuk dulu dengan kode awalan ini," kata Mark memberikan tulisan pada kertas untuk membuka kuncian akun. Kombinasi kode nama mamanya, tanggal lahir mamanya. Vika mengulum senyum, mamanya masih menjadi orang teristimewa di hati sang ayah. "Sudah, Mark, masuk lagi dan masukkan kode yang lama, dan ganti dengan kode baru kamu," kata Mark sambil menatap laptopnya sendiri. Vika mengikuti langkah yang disuruh Mark, dan berhasil. Vika berhasil menonaktifkan alarm akunnya. "Berhasil Mark," Vika menunjukkan tabletnya pada Mark. "Aktifkan lagi alarmnya Nona, dan hidupkan tablet Nona seperti biasa. Sistem akan segera melacak keberadaan akun satunya," kata Mark. "3 transaksi Mark, menguras semua uang ayah. Kamu bisa lacak pemilik rekening ini. Kirimkan pada saya nomor rekeningnya Nona, saya akan coba." Vika menulis deretan nomor rekening yang berbeda-beda. Farish terlihat masuk dalam ruangan, wajahnya terlihat cemas, sekaligus kesal. Vika mendongak sebentar dan tersenyum. "Ini Mark, secepatnya ya, dan laporkan pada otoritas keuangan. Semua harta ayah, kan terdaftar di bank sana. Kamu proses secepatnya." "Baik Nona, kami di sini akan bekerja secepatnya." Nona, teman-teman ingin bertemu Anda dan keluarga. Nona, kan belum pernah ke sini." Vika mengulum senyum dan menarik Farish ke sampingnya. Badan Alfat juga dibalik menatap ke layar, agar tim akuntan ayahnya bisa melihat mereka. Ada 5 orang termasuk Mark yang bekerja di ruangan itu. Mereka berkumpul dan melambaikan tangan. Salam perkenalan. Wajah-wajah bahagia mereka menghiasi layar dengan senyum yang lebar. Vika pun mengakhiri panggilannya dan beranjak dari tempatnya duduk, menuju ke sofa. Alfat sudah terlihat mulai tidur lagi. "Ada apa Mas?" "Ayah, tidak sadarkan diri, dan dibawa ke rumah sakit. Mas akan pergi ke Wonogiri sama Mas Guntur. Kamu jangan kemana-mana hari ini ya." "Alfat tidak sekolah, kan?" "Enggak, lusa baru masuk lagi." "Baguslah, kalian di rumah saja. Musuh ayah ingin balas dendam."
Dan kamu, jangan pernah menemui Zaka dan Willy, atau siapapun suruhannya. Oke, Vika mengangguk paham. Hati-hati mas, kalau memungkinkan, ayah dibawa pulang saja. Iya, mas harus lihat kondisinya dulu. Ayo ke kamar lagi, kata Farish mengambil Alfat yang sudah tertidur, dan menggendongnya. Vika mematikan lampu ruangan, dan menutup pintunya. Mereka kembali masuk dalam kamar, karena masih pukul 4. Farish berganti pakaian dan memakai jaketnya. Tak lama kemudian, Guntur dan Bobby datang ke rumah, menjemput Farish. Mereka akan berangkat ke Wonogiri bersama. Koko diberi kuasa penuh oleh Guntur untuk mengendalikan anak buahnya di Semarang, jika terjadi sesuatu. Koko mengangguk mengerti dan mengantar mereka sampai ke pagar, dan menutup kembali pagar. Semua lampu dinyalakan untuk menerangi halaman dan pagar. Koko akan menemani Pak Slamet berjaga. Asteris. Di sebuah tempat di sudut kota Wonogiri. Seorang pria dengan kulit putih berwajah orinyal dan seorang lagi berwajah blasteran, sedang tertawa dalam pesta kecil mereka, bersama seorang pria tambun dan botak. Sedayu datang pada mereka bersama Tuan Lim. Mereka datang dengan sebuah tablet yang mereka masukkan dalam kotak besi, untuk meredam suara peringatan yang tidak bisa dimatikan. Semua tombol pada tablet itu tidak berfungsi. Otak kalian ini ada di mana? Kenapa ini dibawa ke sini? Kata seorang pria berwajah bule, dan masih terlihat muda. Ayu, aku kira kamu cerdas, tapi sama saja dengan babi ini. Kakinya menendang badan Ahong yang sudah terkapar di lantai karena mabuk. Aku tidak bisa mematikannya. Sekarang aku sudah menyelesaikan permintaan kalian. Dion Gimun sudah mati, dan semua kekayaannya ada dalam tablet itu. Jika kalian bisa membuka kuncinya, semua akan berpindah ke tangan kalian, kata Sedayu dengan marah. Lalu kamu akan pergi begitu saja, tidak semudah itu Ayu. Hutang suamimu harus kamu bayar. Tubuh kamu boleh juga untukku, kata Tuan Lim dengan jahatnya. Jangan berharap, kata Sedayu meludah di kaki Tuan Lim. Pria China, dan bule yang merupakan bos dari Tuan Lim tertawa kencang. Melihat Tuan Lim ditolak oleh Sedayu. Kamu kalah dengan si tua Dion Gimun, Lim. Tuan Lim merasa terhina, dia menarik tangan Sedayu dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Lim, jangan macam-macam kamu, seru pria bule pada Tuan Lim. Zaka tidak penting lagi sekarang, jika Dion Gimun sudah mati. Tarik semua fasilitasnya, dia terlalu lemah, dan dibutakan cintanya pada anak Dion Gimun, kata si pria bule pada pria China. 255. Setelah Farish pergi melihat kondisi Dion Gimun di Wonogiri, Vika berbaring di sebelah Alfat yang sudah kembali tertidur. Matanya tidak bisa terpejam lagi. Kecemasan melingkupi hatinya, ingin sekali dia ikut Farish, tapi kasihan pada Alfat yang masih kecil jika harus berada di rumah sakit. Semoga Tuhan selalu melindungimu, ya, dan bisa kembali lagi bersama kami, kata Vika berdoa untuk Dion Gimun. Mendengar azan yang berkumandang, Vika beranjak dari tempat tidur untuk menunaikan sholat subuh. Mendoakan suaminya yang sedang dalam perjalanan dan memohon ampunan untuk Dion Gimun yang sedang mendapat musibah. Berjam-jam Vika bersimpu di atas sajadahnya, dengan berzikir dan mengaji. Mendengar suara bundanya mengaji, Alfat terbangun, dan melihat bundanya yang tidak menyadari bahwa dia sudah bangun. Perlahan Alfat turun dari tempat tidur, melepas celananya dan masuk dalam kamar mandi. Vika tersenyum melihat kemandirian anaknya. Vika menyelesaikan mengajinya, dan memberikan perlengkapan sholatnya. Pinter banget anak ayah sama bunda nih, sini sayang peluk bunda, kata Vika merentangkan kedua tangannya sambil berjongkok. Embun sudah berdoanya, tanya Alfat yang belum memakai celananya lagi, setelah dari kamar mandi. Sudah sayang, Alta dipipis atau pup? Pipis bun, jawab Alfat membelai wajah Vika dengan kedua tangannya. Ayah mana? Ayah sudah berangkat bekerja. Menyusul opa, ada apa sayang? Alfat menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Minum susu, bun. Oke, pakai celana dulu, bunda buatin. Vika mengambil celana untuk Alfat yang baru, yang ada di kamarnya. Mau di sini saja, atau ikut bunda ke dapur? Ikut bunda, seru Alfat dengan semangat. Alfat mengikuti Vika berjalan keluar kamar. Cara jalan Alfat yang dibuat-buat membuat Vika tertawa sendiri. Itu jalannya kok begitu kenapa?
Ini jalannya Ultraman, Embun, jawab Alphard. Vika masuk dalam dapur, setelah mendudukkan Alphard di kursi. Nah, susu Al, tinggal 1 kotak, yang ini sudah habis. Beli Embun, Al mau minum susu lagi besok, jawab Alphard dengan tangan bersedekap di atas meja. Tapi beli yang rasa coklat ya Embun, sama yang di tempat nenek. Iya, tapi nanti ya. Nunggu ayah pulang dulu, tadi ayah pesan, kita di rumah saja. Padahal Al, ingin ke Indomaret, kata Alphard terdengar kecewa. Mau beli apa? Tadi ayah lupa kasih uang ke bunda, jadi bunda enggak punya uang. Beli kue donat Embun, Alphard mau lagi. Kue donat ada yang enak, dekat tempat kerja Mama Lydia. Alphard beneran pengen. Alphard mengangguk dan menatap Iba, sambil menerima botol susunya. Ya sudah bunda, telepon Om Mardi biar dibelikan ya. Mau yang di Indomaret atau yang tempat lain? Tanya Vika mengangkat Alphard ke ruang tengah. Apa aja, yang banyak kejunya, jawab Alphard. Karena kita di rumah saja, kita buat sendiri saja, biar kejunya bisa banyak. Al mau bantuin bunda? Mau, jawab Alphard girang. Oke, tapi bunda buat sarapan dulu ya, sekalian biar Big Yatni atau Big Lastri belanja bahannya dulu. Vika beranjak dari sofa dan membiarkan Alphard minum susu sambil nonton kartun favoritnya. Vika masuk dalam dapur, untuk melihat persediaan bahan membuat donat yang ada di rumah, lalu mencatat ukurannya untuk meminta asistennya belanja. Baru kemudian Vika membuatkan sarapan untuk Alphard dan dirinya, sekalian untuk makan siang. Bubur ayam dengan kuah sop yang bening dan taburan abon ayam, menjadi sarapan Alphard dan Vika. Meski masih berhamburan dan belepotan di wajahnya, Alphard sudah dibiasakan untuk makan sendiri. Karena jika sedang sekolah, Alphard harus makan sendiri bersama teman-temannya. Big Lastri yang baru pulang belanja membeli bahan donat, dan untuk memasak siang, saat di depan pagar, dilukai oleh seseorang, yang lewat dengan sepeda motor, lengannya tergores pisau. Big Lastri berteriak dan memancing semua orang keluar dari rumah. Begitu juga Koko dan Mono yang baru sarapan di pos. Dengan segera dia membuka pintu untuk Big Lastri, tanpa ada rasa curiga. Begitu pintu pagar terbuka dan Koko Mono keluar, sebuah mobil mendekat dan menurunkan 5 orang pria dengan badan besar. Cepat masuk Big, dan kunci pintu, pinta Koko pada Big Lastri dengan setengah mendorong badan Big Lastri, begitu melihat orang-orang turun dari mobil. Mereka sudah mengintai kita Ko, kata Mono, yang sudah memasang kuda-kuda. Pas Slamet, buka ponselku dan telpon nama Miko, suruh kesini secepatnya, seru Koko, melihat Pas Slamet yang akan ikut keluar. Pas Slamet masuk lagi dan mengikuti perintah Koko. Kelima pria itu, mendekat pada Koko dan Mono yang berdiri di depan pagar. Dengan wajah menyeramkan dan menggerakkan kepala dan tangannya, hingga keluar suara otot-otot yang kencang. Sebuah sepeda motor, yang tadi melukai Big Lastri datang bergabung dengan mereka. Saat helmnya terbuka, wajah Zaka yang tersenyum kecut, memberi kejutan pada Koko dan Mono. Kalian mau apa kesini? Tenang, izinkan aku masuk, aku mau bertemu Vika, kata Zaka dengan santai. Maaf, bos kami sedang tidak menerima tamu. Kalau Anda bicara pekerjaan, silakan ke kantornya saja. Zaka mendengus kesal, perkataan Koko membuatnya kesal. Aku teman lamanya, dia pasti mau menemuiku, jawab Zaka memaksa. Pesan Mbak Vika, tidak ada yang boleh masuk selain keluarga, Anda hanya teman lama. Jadi tidak boleh masuk, jawab Mono. Kalian mau aku menerobos pagar itu? Aku sudah minta izin baik-baik, tapi kalian tidak menghargaiku. Silakan kalau kamu bisa, tantang Koko. Dia sudah bersiap-siap untuk melawan anak buah Zaka. Begitupun dengan Mono, perkelahian mereka tidak seimbang, 2 lawan 6. Namun Koko dan Mono cukup terlatih untuk menghalau mereka. Saat bantuan datang dari para penjaga rumah yang dari dalam, mereka masih kuareng 2 lagi. Kenapa kalian keluar? Jaga bos aja di dalam, teriak Koko. Kalian tidak seimbang, kalau bantuan sudah datang, kami akan masuk lagi, jawab seorang penjaga. Big Lastri berlari masuk dalam rumah, dengan memegangi lengannya yang sudah berdarah. Mbak Vika, seru Big Lastri menemui Vika di meja makan, dan membuat Vika terkejut.
Big Yatni yang sedang mencuci perkakas bekas Vika memasak, ikut terkejut. "Ada apa Big? Kenapa teriak-teriak?" kata Vika yang tidak suka ada yang berteriak. "Masya Allah, kenapa lengan Bibik? Duduk sini, kita obati dulu." Big Yatni ambil kain bersih dan air hangat, kata Vika begitu melihat lengan Big Lastri yang berdarah. Darah menetes di lantai sepanjang Big Lastri berjalan. "Bibik berdarah?" tanya Alfat mendekati Big Lastri. "Iya, Al, tadi ada yang menyenggol Bibik di depan rumah. Enggak tahunya bawa pisau," kata Big Lastri sedih. "Oh alah, Lastri, lepaskan tanganmu. Aku bersihkan lukanya," kata Big Yatni membawa lap dan baskom. "Bayu, kunci semua pintu dan jendela, biar aku bersihkan sendiri," kata Koko begitu tadi, di luar ada orang-orang jahat. Big Yatni meletakkan baskom dan menyerahkan lapnya pada Big Lastri, kemudian secepatnya ke depan, dan mengunci semua pintu. "Ada siapa Big?" tanya Vika yang kembali dengan kotak P3K. "Ada orang-orang jahat turun dari mobil Mbak, ada 5 kayaknya tadi." Vika menghela napas pendek, kemudian membantu mengobati Big Lastri. Vika menjadi cemas, ayah dan suaminya sedang tidak ada di rumah. Mereka kedatangan tamu tak diundang. "Embun, Donat," ucap Alfat, berdiri di sampingnya yang sedang melihat ke layar kamera pengawas yang ada di ruang kerja. "Iya sayang, bentar ya," jawab Vika merasa sedih melihat saudara-saudaranya berantem untuk menjaganya dan Alfat. Satu wajah yang Vika kenali dan membuatnya kecewa, Zaka. Lelaki yang dianggapnya teman ternyata berniat jahat pada dirinya. Melihat saudaranya kalah jumlah, Vika menelepon polisi. Dia juga tidak tenang kalau Zaka dan teman-temannya membawa senjata. Vika menggendong Alfat keluar dari ruang kerja, dan menelepon polisi. Big Yatni dan Big Lastri berdiri di depan jendela dengan cemas. "Big ngapain di situ? Duduk sini, saya sudah menelepon polisi, bentar lagi juga datang. Siapkan obat-obatan dan makanan untuk mereka," kata Vika sambil mengendong Alfat. "Siapa yang sakit Bun?" tanya Alfat yang belum mengerti situasi yang sedang terjadi. Om di sini, lagi ngejar pencuri sayang. Makanya pintu dan jendela ditutup biar pencurinya tidak masuk rumah." Ayah juga pernah kejar pencuri, malam-malam itu. Terus ditangkap ayah, dan dihukum," jawab Alfat yang teringat cerita Feris saat dia bertanya kemana ayahnya pergi malam-malam, dan embunya menangis. Vika mendekap anaknya dengan hangat. "Iya, Ayah Al kan pemberani. Al juga mau seperti ayah, Embu." "Iya, besok kalau sudah besar Al akan jadi seperti ayah, pemberani dan sayang dengan keluarga." Bersambung.